Halo Sobat Investor, kembali lagi berjumpa di program The Editorial yang akan membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idxchannel.com dan IDX Channel TV bersama saya M. Faisal, redaktur pelaksana idxchannel.com. Sobat Investor, sebagaimana kita ketahui, pemerintah melalui DPR RI baru saja memutuskan sekaligus memilih Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia yang baru, menggantikan Yuda Agung yang sebelumnya juga diketahui tiba-tiba mundur dari posisi tersebut sejak 13 Januari 2026 lalu. Ya, keputusan Yuda untuk mundur dari posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia memang terkesan sangat tiba-tiba. Bahkan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sampai merasa perlu untuk secara langsung menemui Yuda demi bisa bertanya niat dibalik pengunduran diri tersebut. Namun saat itu Purbaya seolah sudah memberikan bocoran ke publik dengan menduga bahwa langkah pengunduran diri Yuda kemungkinan berkaitan dengan pertukaran pegawai antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia. Dan benar saja, beriringan dengan ramainya kabar pengunduran diri Yuda, pemerintah juga mengumumkan bahwa telah menyiapkan 3 kandidat sebagai calon penggantinya. Nantinya ketiga kandidat tersebut bakal mengikuti fit and proper test bersama DPR, dan baru kemudian pihak DPR bakal memutuskan siapa dari ketiga kandidat tersebut yang lolos dan terpilih sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia yang baru. Yang menarik, salah satu dari ketiga kandidat tersebut yaitu Thomas Djiwandono, keponakan dari Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya telah menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan sejak era Sri Mulyani dan terus berlanjut meski posisi Menteri Keuangan telah berpindah ke tangan Purbaya Yudi Sadewa. Tak hanya menjabat sebagai Wamenkyu, Thomas diketahui juga merupakan kader aktif Partai Gerindra dengan jabatan terakhir sebagai Bendahara Umum yang ditinggalkannya sejak mulai menjabat sebagai Wamenkyu pada Maret 2025. Namun meski tidak lagi menjabat sebagai bendahara umum, sosok muda yang akrab disapa Tommy itu diketahui masih aktif sebagai anggota Gerindra. Namun Tommy mengakui bahwa dirinya juga telah mundur dari keanggotaan partai sejak 31 Desember 2025 lalu. Dengan tidak lagi tercatat sebagai anggota partai dan juga telah mundur dari posisi Wamenkyu, maka jalan Tommy menuju Gedung Tamrin, kantor pusat Bank Indonesia, praktis kian lapang dan tidak lagi ada kendala. Dan benar saja, tanpa banyak basa-basi dan pembahasan kesana kemari pada Selasa 26 Januari 2026 lalu, DPR RI resmi memilih Tommy sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia yang baru, menggantikan Yuda Agung yang juga santer dikabarkan bakal bergantian menempati posisi Wamenkyu, kursi dan jabatan yang telah ditinggalkan oleh Tommy. Lalu dengan telah naik tahtanya Tommy sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia, publik dan bahkan para pengamat serta praktisi ekonomi banyak yang mempertanyakan strategi dan aksi apa yang tengah dijalankan oleh pemerintah dengan menggeser Tommy dari lapangan Banteng, kantor pusat Kemenkyu, menuju Gedung Tamrin. Memang secara teoretik dan pendekatan administratif sama sekali tidak ada yang salah dengan penunjukan Tommy sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia yang baru. Namun dengan latar belakang sebagai keponakan dari Presiden Prabowo dan juga posisi Wamenkyu yang telah dia tinggalkan, pertanyaan pun muncul, ada apakah ini? Spekulasi yang kemudian bergulir yaitu kekhawatiran terhadap potensi bakal terkikisnya independensi Bank Indonesia dan kemudian mulai tunduk pada tekanan dari pemerintah, baik melalui Kemenkyu maupun dari Presiden secara langsung, yang notabene merupakan paman kandung dari Tommy. Kekhawatiran ini diantaranya didasarkan publik pada perang statement yang sempat mengemuka antara Menkyu Purbaya versus Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio dalam beberapa waktu terakhir. Misalnya saja terkait pelemahan rupiah, di mana Purbaya seolah tengah menyindir Bank Indonesia secara halus dengan menyatakan bahwa bisa saja memperbaiki masalah yang ada dan membalikkan posisi rupiah jadi menguat hanya dalam waktu 1 malam saja. Namun sayangnya menurut Purbaya posisinya bukanlah Bank Indonesia yang notabene memiliki kewenangan sekaligus tugas untuk melakukan hal tersebut. Dari pernyataan tersebut, Purbaya seolah ingin menyampaikan pada publik bahwa persoalan nilai tukar rupiah sebenarnya cukup mudah untuk diatasi. Namun terkendala dari sikap Bank Indonesia yang tidak segera mengambil tindakan. Sindiran tersebut kemudian segera dibalas oleh Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio yang menyebut bahwa kabar tentang bakal dilantiknya Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia telah menjadi sentimen negatif yang turut menekan posisi rupiah ke posisi terendah. Tekanan tersebut menurut Peri sedikit banyak didasarkan pada kekhawatiran bakal ada intervensi masif dari pemerintah terhadap setiap kebijakan yang bakal diambil dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Memang, jika menilik dari sejarah, harus diakui bahwa posisi Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia memiliki hubungan latar belakang yang cukup erat, di mana kedua lembaga sama-sama bertugas menjalankan fungsi regulator perekonomian di bidang fiskal dan moneter. Namun justru dengan menoleh pada sejarah itulah
bersama antara peran fiskal dan moneter juga menunjukkan catatan yang buruk. Tepatnya terjadi saat era Orde Baru silam, di mana pemerintah dengan mudahnya bisa mengatur dan mengendalikan Bank Indonesia secara leluasa. Karenanya saat era reformasi, proses amandemen pun dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang secara resmi melepaskan Bank Indonesia dari intervensi politik dan kepentingan pemerintah jangka pendek. Dengan independensi tersebut, Bank Indonesia diharapkan bisa lebih fokus pada peran moneternya, dengan mengambil dan menetapkan kebijakan moneter sesuai kebutuhan yang berfokus pada stabilitas nilai rupiah, menjaga kredibilitas, serta menjaga kepercayaan investor. Karenanya dengan makin terciumnya kembali aroma intervensi pemerintah lewat sosok Tommy, wajar bila publik khawatir bahwa relasi Bank Indonesia dan Kemenkyu justru akan berjalan mundur dan kembali seperti sebelum era reformasi. Namun kekhawatiran tersebut seolah terjawab dengan pendapat sejumlah pihak yang menilai bahwa dengan kapasitas keilmuan yang dimiliki Tommy dinilai memang layak untuk dipercaya sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Pendapat tersebut diantaranya disampaikan Ketua Komisi 11 DPR RI Misbahun yang menyebut bahwa posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia memang merupakan jabatan politik. Sehingga wajar saja dan tidak masalah ketika sosok yang akan menjabat di posisi tersebut datang dari latar belakang dan kompetensi apapun, termasuk juga sosok Tommy yang berlatar belakang mantan Kemenkyu sekaligus kerabat dekat Presiden. Tak hanya Misbahun, Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah juga menyebut bahwa secara objektif publik harus mengakui bahwa sosok Tommy memang memiliki reputasi, kemampuan dan kredibilitas yang memadai, sehingga layak untuk dipercaya sebagai pejabat di sektor keuangan. Meski demikian, Said mengingatkan bahwa meski sebelumnya menjabat sebagai Kemenkyu, namun latar belakang keilmuan Tommy memang lebih mengarah pada bidang moneter yang memang merupakan wilayah kerja Bank Indonesia. Karenanya dengan pertimbangan tersebut, Said menilai bahwa penunjukan Tommy sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia sudah tepat dan tidak perlu dibahas lagi sebagai polemik yang berkepanjangan. Di lain pihak, pandangan menarik juga muncul dari pengamat pasar uang dan komoditas Ibrahim Aswaibi yang melihat polemik dan fenomena penunjukan Tommy dari sudut pandang yang lain. Dalam pandangannya, Ibrahim pada dasarnya mengaku sepakat dengan sejumlah pendapat yang menilai bahwa Tommy memang memiliki kapabilitas sehingga penunjukannya sudah merupakan langkah yang tepat. Namun Ibrahim juga mengingatkan bahwa faktor kekerabatannya dengan Presiden Prabowo tetap tidak bisa dikesampingkan. Dan di lain pihak, dengan faktor usia yang relatif masih muda, Ibrahim justru melihat langkah pengangkatan Tommy sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia dapat dimaknai sebagai salah satu awal dari skenario panjang untuk mempersiapkan sosok Tommy menuju kursi Gubernur Bank Indonesia pada periode yang akan datang. Bahkan jika skenario ini berjalan mulus dan sesuai harapan, bukan tidak mungkin bahwa sosok Tommy bakal semakin matang dan siap bersaing sebagai kandidat Menteri Keuangan di era kepresidenan 2029-2034. Terlepas siapapun kelak presiden yang akan terpilih. Demikian program The Editorial edisi kali ini. Saya M. Faisal, pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.